Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bro, ajaran Islam itu memang luas dan dalam banget. Dan dari Al-Quran lah, Islam banyak merubah dan membentuk akhlak manusia. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia? Artinya tujuan Al-Quran diturunkan adalah Allah hendak memperbaiki dan membentuk kembali akhlak manusia agar manusia bisa hidup bertumbuh, bersesuaian dengan hukum alamiah atau hukum-hukum semesta yang diciptakannya. Hal inilah yang juga menjadi acuan utama dari konten-konten di channel ini. Karena jangankan Rasulullah, para sahabatnya pun selalu menekankan ajaran masalah akhlak ini. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib misalnya, beliau mengatakan, keimanan sejati tampak dari akhlak yang mulia. Terus Ali bin Abi Thalib juga bilang, berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun kepada kawan untuk menjadi lawan. Ini masalah akhlak, dan bukan cuma Ali saja, bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku tak pernah menyesal karena diamku, tapi aku sering menyesal karena perkataanku. Tergelincirnya lidah lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Demikian Umar mengajarkan akhlak berbicara. Terus ada juga kalimat yang terkenal di kalangan umat Islam waktu itu bahwa bersikap lemah lembut menenangkan jiwa. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan akhlak yang paling simpel, senyum kepada sesama adalah sedekah. Begitu pentingnya manusia memiliki kemuliaan akhlak agar kehidupan bisa berjalan di lingkungan masyarakat yang memiliki adab dan akhlak yang baik terhadap sesama. Akan tetapi di samping mengenai akhlak, ada lagi yang gak kalah penting dan tentu saja sangat memiliki kaitan yang erat dengan akhlak seseorang, yaitu soal akidah. Akidah dan akhlak ini emang merupakan pokok materi dan bisa jadi ini merupakan kurikulum wajib yang harus selalu diamalkan hamba-hamba Allah. Dan soal akidah memang fundamental banget. Kalau akhlak yang berarti urusan dunia, urusan sekarang, atau urusan hubungan terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Nah, akidah itu tuh urusan akhirat, urusan langit atau urusan spiritual atau hubungan manusia dengan Allah. Jadi hubungan antar manusia dan lingkungan dan hubungan manusia dengan Allah satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tak langsung. Dan salah satu konsep akidah yang populer di kalangan umat adalah konsep mulkiyah. Sebagian besar di antara kita pasti ada yang sudah tahu. Tapi persoalannya apakah kita benar-benar sudah menyadari makna terdalam dari konsep mulkiyah ini? Bukankah manusia pada umumnya sejak bayi, orang tua dan lingkungannya sudah memberinya identitas yang menebalkan ego dan melekatkan diri manusia dengan berbagai atribut duniawi, sehingga kita suka banget mengaku-ngaku, mengklaim bahwa sesuatu itu menjadi milik kita, milik pribadi, milik kelompok kita dan sebagainya. Entah itu barang, harta, rumah, anak, istri, kendaraan, jabatan, pangkat, pengetahuan, keahlian, bahkan diri dan ruh kita pun, kita selalu bilang ini milik gue, punya gue. Sehingga ketika sesuatu itu ada yang berkurang, hilang atau berganti, kita menjadi sedih dan kecewa, jadi kesal, marah atau malah sakit hati. Padahal kita sudah tahu bahwa semua itu milik Allah. Perhatikan konsep ini. Islam mengajarkan istilah mulkiyah berasal dari kata mulk, yang berarti kepemilikan atau kekuasaan. Dan itu merujuk pada kekuasaan dan kepemilikan Allah yang absolut atas segala sesuatu, termasuk diri manusia, seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Sadarilah kenyataan ini, bahwa Allah adalah pemilik sejati mutlak atas segala sesuatu, sedangkan manusia hanya diberikan amanah, dititipkan atau dipinjami untuk bekal menjadi khalifah, pengganti di muka bumi ini. Kemudian free will, manusia memang diberikan kebebasan berkehendak atau berkeinginan, diberikan hak untuk memilih dan bertindak, seperti pada akhirnya, Allah juga yang memiliki kekuasaan penuh sebagai penentu dan pengendali atas segala sesuatu. Seperti bunyi di surat Al-Imran ayat 189, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah berkuasa dalam menetapkan dan menghapus takdir semesta. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 26, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Banyak banget ayat-ayat di Quran yang serupa yang menyatakan bagaimana kekuasaan dan kepemilikan Allah yang mutlak dan tak terbantahkan. Ayat-ayat ini seharusnya akan selalu nonjok buat siapapun yang merasa berhak dan berkuasa memiliki apapun di dunia. Dan lo tahu nggak kenapa gue selalu semangat ngingetin soal-soal begini? Tujuannya gue jelasin ya, bahwa kita harus sama-sama belajar mengakui dan sadar dengan sebenar-benarnya kesadaran bahwa semua apapun di dunia ini adalah mutlak milik Allah, kuasa Allah semata, dan hanya Dia. Makanya gue mengajak sahabat semua, ayo mulai dari sini, mulai detik ini, lo, gue, dan kita semua, belajarlah untuk selalu mengendurkan ikatan kita pada apapun selain Allah. Belajarlah untuk melepaskan, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Dan semua ini harus dipelajari dan dilatih setiap hari. Pokoknya harus terus diupayakan. Lepaskan kemelekatan lo, relakan, ikhlaskan segala sesuatu yang lo klaim sebagai milik lo, kembalikan semua ke Allah. Dan ucapkan ke diri lo sendiri, Astaghfirullahaladzim dan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan buat kematian atau musibah, tapi ini buat mengikis, meluluhkan dan meleburkan ego lo, serta melepaskan kemelekatan yang sudah terlalu kuat mengikat jiwa lo. Sekali lagi, kendurkan dan lepaskan semua kecintaan pada dunia yang mungkin sudah terlalu berlebihan. Upayakan berlatih untuk berserah diri kepada Allah setiap hari, karena kemelekatan kita pada dunia, inilah yang akan mengikat kita terus-menerus di saat ini dan di kehidupan kita berikutnya. Jangan sampai ego kita yang justru akan menjadi berhala-berhala yang menguasai hati. Lo pasti ingat kan cerita di Sirah Nabawi, bagaimana Rasulullah dan kaum muslimin ketika mereka sudah memasuki dan menguasai kota Makkah. Rasulullah memerintahkan untuk mengosongkan Ka'bah dari patung-patung berhala. Sirah demikian itu sebenarnya bisa dijadikan simbol futu, simbol kemenangan yang harus lo lakukan. Kosongkan hati kita dari berhala-berhala ego, sehingga tidak ada keterikatan lagi di hati kita. Dan satu lagi, lo pasti pernah dengar nasihat dari Imam Syafi'i ini kan? Letakkan dunia di tanganmu dan letakkan akhirat di hatimu. Kalimat ini adalah nasihat bijak yang maknanya adalah dunia cukup di tangan, yang bisa dengan mudah lo lepaskan, tapi letakkan cinta pada Allah atau akhirat itu di hati. Kalau memang lo sudah mampu mengkontemplasikan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana doa komitmen kepada Allah pada surah Al-An'am ayat 102 dan 103, yang setiap salat selalu lo baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau lo benar-benar bersungguh-sungguh mengaplikasikan ayat ini, gue jamin urusan apapun akan membuat diri lo menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lo akan selalu tersenyum bahagia karena mampu menyadari apapun yang terjadi terhadap diri kita, lo sadari sepenuhnya bahwa semua itu memang atas usaha kita, tapi tetap izin Allah lah yang membuat segala hal terjadi. Apapun itu bukan punya kita, bukan milik kita, tapi mutlak milik dan kuasa Allah. Hidup di dunia ini, meskipun Allah memberikan kita kebebasan berkehendak, tapi sejatinya kita ini nih, cuman wayang yang digerakkan sang dalang, bisa ngomong, bisa bergerak, semua digerakkan dan diizinkan oleh sang dalang dalam sistem hukum semestanya. Dan kalau kesadaran tauhid mulkiyah ini kita bawa dalam setiap detik dan di seluruh aktivitas hidup kita, jaminan surga dunia dan akhirat pastinya akan kita dapat. Makanya jangan mau kalau ada yang ngajak, biarin di dunia kita susah asal di akhirat kita bahagia. Jangan percaya ya, karena seorang muslim yang hidupnya dalam ketakwaan dan senantiasa berbuat syaleh, surga dunia akhirat itu sudah jaminan Allah. Jika itu tidak terjadi terhadap diri lo, coba lo muhasabah lagi. Introspeksi, barangkali lo bisa merenungkan apakah akhlak dan akidah lo ada yang belum sesuai dengan kehendak semesta. Berikut janji pasti Allah kepada hambanya yang takwa dan syaleh. Surah Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Dan di surah An-Nur ayat 55, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembahku, dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan
aku dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Salmun alaikum bima sabartum.